Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Panas. Siang, Pak. Ya, Gimana kabar? alhamdulillah baik. Panas gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sambil ngopi dulu Pak. Ayo Pak, diminum Pak. Iya. Aduh, diminum dulu Pak kopinya. Alhamdulillah pada siang hari ini sambil ngopi santai ya Pak ya. Iya, jadi begini Pak Cecep, kebetulan kan saya mau coaching saya, Iya, Pak. aja. Makanya kan saya minta tolong nih ke Pak Cecep Iya. untuk mengamati sesi coaching saya pada hari Iya. ini. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Iya Pak, sama-sama. Saya juga senang bisa berkesempatan untuk mengamati yang nanti Panas akan melakukan sesi coaching ya. Nah, Saya ingin menyampaikan kepada Panas nanti pada saat proses coaching yang harus Bapak ketahui dalam tujuan coaching adalah untuk bisa memberikan umpan balik yang nanti dilaksanakan secara konstruktif. Setelah itu kita bisa berdiskusi. Setelah Panas nanti belajar coaching, kita melakukan umpan balik yang konstruktif, di mana yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu kita tingkatkan nantinya. Nah, kira-kira dalam hal ini apa yang ingin Bapak sampaikan? Terlebih dahulu apa yang ingin Bapak sampaikan? Barangkali dalam hal apa yang ingin ditanyakan ada Pak. Jadi kebetulan Pak, saya kan nantinya ingin mengangkat diri tentunya, Iya. terus mengambil diri terutama untuk kali ini terkait perihal proses coaching. Iya. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan proses coaching terhadap berkas Jawa. Iya. Dengan harapan apa yang saya nanti laksanakan Iya. proses coaching, ya saya minta tolong kepada Cecep supaya benar-benar mengamati. Iya. Terutama kemarin kan ada beberapa yang ingin saya tingkatkan, Iya. khususnya untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Betul. Nah, terutama di bagian itu kalau bisa benar-benar Pak Cecep mati seperti itu. Jadi kalau ada kekurangan, saya bisa Pak Cecep bisa menunjukkan fakta-fakta yang ada sehingga bisa menjadi bahan evaluasi saya seperti itu. Ya, terima kasih Panas. Baik Panas, sebelum kita mulai proses coaching, terlebih dahulu saya bacakan rubrik yang nanti akan kita laksanakan dalam penilaian coaching ya Pak ya. Kemudian yang pertama adalah mampu menyesuaikan dengan alur tirta ya Pak. Yang pertama tujuan, identifikasi, rencana, aksi, serta tanggung jawab. Kemudian coaching melakukan pada saat Bapak melaksanakan coaching harus bisa berdasarkan prinsip coaching Pak. Di antaranya membentuk kemitraan, kemudian menggali potensi si coaching, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi si coaching ya Pak ya. Kemudian dalam kompetensi inti coaching juga Bapak bisa mengusahakan bahwa kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan rasa menerima pernyataan bahwa si coaching bisa mengajukan pertanyaan terbuka dan bisa merangkum pernyataan coaching dan menyatakan apresiasi. Seperti itu ya Bapak ya. Baik Bapak, sebelum saya mulai dengan proses coaching, izinkan ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, Bapak ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana? Yang tadi sudah saya sampaikan pertama kali Pak, tolong kalau bisa yang di bagian mengajukan pertanyaan berbobot ya. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, kira-kira Panas nih ingin mana, bagian mana yang ingin nanti saya amati? Jadi kan sebelum mengajukan pertanyaan tentunya kan kita ada proses penggalian identifikasi sama situasi yang dialami oleh si coaching. Nah, tentunya nanti ada fakta-fakta yang muncul dari si coaching ini. Iya betul. Yang mana nanti fakta-fakta itu kita kaitkan dan kita rangkum. Nah, saya minta tolong untuk diobservasi di bagian itu. Siap Pak. Baik, kemudian selanjutnya Pak Nas sendiri apa yang ingin kembangkan pada saat tadi coaching yang akan nanti kita laksanakan? Tentunya dengan proses coaching ini tentunya ada kematangan istilahnya dalam proses coaching yang dimana menjadi sebuah kebiasaan saya ketika nantinya kedepannya saya melaksanakan proses coaching baik kepada rekan sejawat ataupun kepada peserta didik saya. Baik, wah luar biasa Pak Nas. Kemudian yang terakhir, kira-kira apa sih harapan Pak Nas ini dalam melakukan coaching?
harapan kedepannya seperti apa dalam observasi yang akan kita laksanakan? Ya, harapannya saya bisa tentunya ya memaksimalkan potensi yang ada di coach ya, terus juga bisa memberdayakan si coach dan juga bisa mengembangkan dan juga memberdayakan si coach tanpa adanya proses judging ataupun label. Betul. Pak, sambil diminum dulu Pak kopinya Pak. Silakan kita sambil ngopi-ngopi biar nggak tegang ya Pak ya. Iya, ayo. Silakan. Baik Bapak Nasrul, sudah demikian kegiatan para praobservasi kali ini. Terima kasih Pak Nas telah menjelaskan secara detail ya apa yang tadi saya ajukan pertanyaan, kemudian Pak Nas ingin mengembangkan capaian pada sesi coaching serta menyampaikan apa yang ingin nantinya saya amati pada saat coaching nanti. Selanjutnya nanti saya akan mempersilakan Pak Nas melakukan kegiatan coaching. Dalam hal ini nanti saya akan mengundang Ibu Yayah Nurasiah, yakni yang akan bertindak sebagai coaching pada saat proses coaching ini. Kemudian setelah Bapak melakukan coaching, kita akan berdiskusi kembali kemudian dalam proses coaching yang nanti akan Bapak laksanakan. Oke, sekarang mari kita panggil Ibu Yayah Nurasiah. Selamat siang, Selamat siang, Bu Yaya. Sehat Bu Yaya. Alhamdulillah, sehat. Iya. Bu Yaya apa kabar nih? Baik. Bu Yaya ngopi. Diminum dulu kopinya, yuk silakan. Panas di kembali. Wah, enak banget ya sambil ngopi. Seger ya Bu ya. Setelah pulang ajar ya. Iya. Baik. Gimana? Baik, Pak Nas, Bu Yaya, kita akan melakukan sesi coaching. Di antaranya adalah Pak Muhammad Nasrullah sebagai coach dan Ibu Yaya sebagai coach ya. Baik, sebelum kita melaksanakan sesi coaching, mari kita ngopi dulu seteguk lagi agar santai semuanya ya. Bisa ya. Seperti itu. Saya tarik nafas dulu ya Pak ya. Boleh, Ibu silakan boleh. Saya mau curhat soalnya. Iya. Silakan. Mau curhat yang banyak nih, Mas. Silakan. Oke, dipersilakan Pak Nas. Oke, siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yaya. Selamat siang Pak Nas. Alhamdulillah baik. Di rumah gimana? Udah mulai hujan belum? Oh, panas. Masih panas. Panas banget iya. Oh, di tempat saya udah mulai hujan Bu. Wah, enak adem ya. Iya. Cuman emang pas kesini sih lumayan gersang ya memang ya masih iya, panas. Memang. Panas. Iya, jadi gimana nih Bu? Kemarin kan Ibu sempat nge-WA saya, katanya ada beberapa hal yang ingin dibicarakan. Kira-kira tentang apa nih? Oh iya, maaf ya Panas ya, jadi ngeganggu nih saya. Siap. Aduh, nge-WA Panas, terus katanya belum ada waktu. Alhamdulillah sekarang ada waktu. Pas sekarang juga ada Pak Cecep ya. Biar saya lebih bisa meluapkan curhatan saya nih Panas nih. Ini Panas, jadi saya kalau lagi ngajar murid-murid saya kan anak usia dini ya Panas ya. Jadi mereka itu kurang fokus ketika saya memberikan metode saya yang memang masih terpusatnya kepada saya karena jadi saya masih belum menemukan trik atau metode yang dapat membuat peserta didik saya itu fokus seperti itu Panas ya. Jadi keresahan Ibu yaitu perihal tentang peserta didik Ibu yang dimana dia masih di bawah usia dini ya, sedangkan metode pengajaran Ibu masih terfokusnya kepada Ibu seperti itu. Oke. Nah kira-kira nih di siang ini nih dengan waktu yang terbatas, kira-kira tujuannya apa sih nih yang ingin Ibu capai nih dengan diskusi kita pada pertemuan kali ini? Ya tentunya saya ingin saya dapat menemukan metode yang bagus nih Panas ya buat peserta didik saya. Sebenarnya saya sudah merasa Panas mungkin ada di saya letak kelemahannya gitu. Karena peserta didik usia dini itu mungkin ketika ada metode yang bagus yang bisa menarik mereka, menantang mereka, mungkin mereka lebih fokus lagi. Namun kelemahan saya yaitu tadi belum bisa menemukan metode. Jadi sekarang saya pengen curhat nih ke Panas nih. Mungkin saya dapat menemukan solusinya lah begitu Panas. Kalau menurut Bu Yaya sendiri nih ya, metode yang bagus untuk anak usia dini itu yang seperti apa menurut Bu Yaya? Seperti
apa ya? Ya kalau dipikir saya sudah membaca ya Panas ya, sudah membaca, sudah mencari referensi bagaimana saya dapat mengembangkan diri saya agar peserta didik saya fokus itu dengan cara saya memahami karakteristik mereka terlebih dahulu Panas, itu yang pertama. Kemudian kebutuhan dari peserta didik tersebut tuh seperti itu yang saya baca ya Panas ya, seperti itu sih ya. Kalau misalnya saya bikin skala nih Bu ya antara 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di posisi mana nih udah sampai bisa membuat fokus anak nih terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan? Kira-kira sekarang ini berada di posisi berapa? 1 sampai 10 ya Panas? Iya, 1 sampai 10. Masih di 5 kayaknya Masih di 5. Iya. Idealnya nih Bu ya dengan kondisi yang sekarang nih Bu ya, yang di tengah-tengah kesibukan Ibu, harapan Ibu nih ya terhadap kondisi anak Ibu di sekolah Ibu nih, kondisi dia itu di angka berapa? Kondisinya kayaknya di 6 deh. Nah, iya, jadi menurut Ibu kalau udah 6 ini udah bagus lah untuk anak-anak di sekolah Ibu seperti itu. Pengen ditingkatkan lagi sih Pengen karena lagi. Iya. Kalau bisa mah ya 10 sih ya. Cuman ya kalau menurut kondisi yang yang dialami sekarang ya 8 lah nggak apa-apa. Iya 8. Tadi kan Ibu sudah bercerita nih ya mencari referensi dan lain-lain. Nah, kira-kira untuk mencapai angka 8 nih dengan kondisi yang sekarang, nah kira-kira apa nih langkah rasional, langkah konkret yang kira-kira bisa dilakukan supaya anak-anak ini bisa fokus pada pembelajaran Ibu? Apakah Ibu akan menggunakan metode seperti apa atau bagaimana? Nah itu kira-kira bagaimana menurut pendapat Ibu nih supaya yang tadinya menurut Ibu berada di angka 5 bisa di angka 8? Iya, sepertinya saya ingin dan akan melakukan metode secara kelompok. Jadi biar anak-anak itu ada teman untuk bekerja sama. Satu itu. Kemudian saya juga akan melakukan identifikasi kebutuhan peserta didik saya. Jadi mungkin dari kecerdasan majemuknya ataupun dari latar belakang mereka, atau mereka itu menyukai permainan seperti apa agar mereka lebih fokus gitu Panas. Itu rencananya. Luar biasa Bu. Jadi rencana yang akan dilakukan tadi yang saya tangkap ada 2, yaitu membuat kelompok ya, belajar secara berkelompok, sama yang kedua menyiapkan atau menganalisis kebutuhan belajar anak. Betul. Atau readiness ya istilahnya. Iya betul. Mulai dari tadi permainan apa yang disukai anak, atau sekarang anak posisinya pengetahuan dasarnya lagi di titik mana, seperti itu. Betul sekali Panas. Nah kira-kira langkah konkret rasional yang paling terdekat nih yang bisa Ibu lakukan apa selain tadi kan ada 2 nih, membuat pembelajaran secara berkelompok atau menganalisis kebutuhan belajar. Kira-kira mana dulu nih yang bisa Ibu lakukan? Saya akan melakukan identifikasi dulu kebutuhan peserta didiknya Panas. Jadi dari saya mengetahui kebutuhan peserta didik, tentunya saya akan mencari model atau pembelajaran strategi yang tepat buat peserta didik saya. Itu Panas menurut saya nih, saya yakin lah. Iya. Kapan Bu kira-kira bisa? Secepatnya Panas, karena saya udah pusing kalau saya ngomong atau pusatnya kepada di saya. Peserta didik saya tuh berlarian, ada yang pokoknya walaupun di teman-teman, walaupun saya tebuk-tebuk nyanyi nggak ada yang peduli Panas. Jadi secepatnya saya akan melakukan hal tersebut. Ya, jadi intinya yang bisa Ibu lakukan tercepat nih identifikasi kebutuhan belajar seperti itu dulu nih Bu ya. Iya betul. Supaya nanti proses pembelajaran kedepannya dengan adanya hasil analisis itu Ibu bisa lebih mengembangkan ya metode pembelajaran yang dilakukan. Luar biasa sekali. Bu Ais sudah bisa menemukan solusi nih pada diskusi kita pada hari ini. Iya, tanpa terasa saya bisa menemukan solusi. Kemarin mas saya apa ya gitu. Kok ngobrol sama Panas jadi saya ketemu solusi Panas. Aduh, makasih banget nih Panas nih ya. Ya kira-kira apa
apa aja nih Bu yang Ibu dapatkan nih dari proses diskusi kita pada hari ini? Tentunya tadi solusi Panas, tentunya itu kan yang saya kejar-kejar Panas ya, WA berapa hari itu solusi. Dan kemudian saya juga sudah berniat dengan tekad itu secepatnya saya akan melakukan rencana saya yang sudah saya sebutkan tadi. Dan tentunya nanti akan ada evaluasi berkala mungkin gitu Panas ya. Mungkin saya juga agak sedikit tertarik nih dengan perkembangan yang akan Ibu lakukan. Kira-kira bisa nanti kapan-kapan Ibu kontak saya cerita lagi nih, menyampaikan bagaimana perkembangannya, karena saya juga penasaran nih untuk terkait perihal perkembangan yang terjadi pada proses peserta didik yang ada di sekolah Ibu. Bisa kan Bu ya? Aduh senang sekali malah saya, Panas malah menyempatkan waktu lagi ya. Iya siap Panas, kalau saya sudah melakukan rencana saya dan saya juga sudah melakukan evaluasi, saya akan melaporkan nih. Tapi boleh ya, maksudnya besok saya lapor lagi secara berkala ya Panas ya. Saya laporkan Panas biar Panas tahu perkembangan yang sudah saya lakukan. Terima kasih nih Panas. Ya sama-sama Bu. Saya doakan semoga lancar dan apa yang kita juga bisa tercapai. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, mungkin itu aja Bu pada kesempatan kita pada hari ini. Siap. Terima kasih, kalau misalnya ada salah-salah kata saya mohon maaf ya. Iya saya juga Panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sesi coaching yang tadi dilaksanakan oleh Pak Muhammad Nasrullah dengan Bu Yayan Raisa. Itu sangat menarik sekali ya, luar biasa. Aduh, sangat luar biasa. Tadi saya sudah juga mengamati proses percakapan Pak Nas dengan Ibu Yaya, dengan proses coachingnya, dan ini sudah ada beberapa catatan ya yang mungkin nanti akan saya sampaikan. Namun sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Pak Nas, ingin menanyakan beberapa hal yang boleh nanti saya tanyakan. Boleh ya Pak ya? Boleh. Kira-kira yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching? Dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bapak tadi? Ya alhamdulillah ya Pak. Apa yang sudah saya lakukan pada pelaksanaan proses coaching, ya saya sudah berusaha ya memenuhi alur kita yang sudah saya lakukan saat proses coaching. Karena saya sudah berusaha untuk menyampaikan tujuan, terus mengidentifikasi dan menggali situasi yang ada pada si coaching. Terus juga saya juga berusaha supaya si coaching ini benar-benar bisa mencari solusi dari situasi yang dihadapi. Saya juga berusaha bagaimana caranya si coaching ini bisa merencanakan rencana aksi dari solusinya tersebut, bahkan sampai komitmen tanggung jawab terhadap rencana yang telah disampaikan oleh si coaching. Siap Pak. Baik Bapak, luar biasa sekali apa yang tadi sudah dijawab oleh Pak Nas. Baik Bapak, dalam catatan saya, memang Bapak ini sudah melaksanakan beberapa prinsip ya Pak ya. Dan terbukti tadi ketika Pak Nas itu ngobrol dengan Bu Ais, di mana Pak Nas ini sudah menerapkan proses yang namanya kreatif ya, proses kreatif ya. Di mana tadi Pak Nas ini sudah berusaha menggali serta mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi oleh Ibu Ais. Kemudian Pak Nas juga mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya, agar bisa memaksimalkan potensi dari diri seorang coaching seperti itu kan. Dan yang paling penting yang sudah saya catat bahwa Bapak sudah melaksanakan percakapan dengan menggunakan alur Tirta ya Pak ya, di mana tadi Bapak memulai dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana serta tanggung jawab. Kemudian alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya, Bapak sudah bisa melaksanakan proses coaching dengan sangat baik dan sangat luar biasa Pak. Luar biasa sekali ini potensi dari Pak Nas. Kemudian yang kedua Bapak, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya, yang ingin saya kembangkan tentunya ya saya tetap terus berharap apa yang saya usahakan itu selalu bertahan dan juga terus berbuah baik kan seperti itu. Terutama pada prinsip coaching ini kan ada beberapa kompetensi inti ya Pak ya, yang memang harus dimiliki saat proses pelaksanaan coaching. Salah satunya mengajukan pertanyaan bobot, dan tentunya mengajukan pertanyaan bobot ini kan memiliki ciri-ciri Pak ya. Nah dalam prosesnya itu saya berharap saya bisa lebih matang, istilahnya lebih matang dalam proses
mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot inilah kita bisa menggali semaksimal mungkin potensi situasi yang ada pada situasi. Ya, betul. Berarti menggali dengan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Itu yang menjadi harapan Bapak untuk lebih dikembangkan. Semoga dengan teknik ini juga bisa dapat segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak. Bukan hanya sebatas potensi ini saja, tetapi juga Bapak harus bisa membawa potensi yang lain agar bisa melakukan pertanyaan terhadap coaching, terhadap mitranya, seperti itu. Saya sih berharap semoga proses coaching ini menjadi bekal untuk Bapak agar nantinya ke depan pada saat proses coach bisa sesuai dengan harapan. Itu saja ya Pak ya. Terima kasih Pak Nas. Ya, luar biasa. Ya, diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.